Pembalap Ducati Pecco Bagnaia menyatakan bahwa para pembalap MotoGP akan menghadapi tantangan yang menarik untuk beradaptasi dengan sirkuit Balaton Park yang berkarakter kecepatan rendah. Sirkuit baru di Hungaria ini akan menggelar Grand Prix perdananya akhir bulan ini. Setelah menjadi sirkuit cadangan selama beberapa tahun, trek Balaton Park yang baru saja diperbarui akan menjalani debutnya di MotoGP sebagai seri ke-14 pada 24 Agustus mendatang. Ini akan menjadi kunjungan pertama MotoGP ke Hungaria sejak tahun 1992. Untuk mempersiapkan diri, Ducati menggelar tes pribadi di sirkuit sepanjang 4,15 km tersebut awal pekan ini. Tes ini memberikan kesempatan kepada keenam pembalapnya, termasuk Bagnaia, untuk membiasakan diri dengan tata letak sirkuit. Bagnaia menjajal trek tersebut dengan menggunakan motor Ducati Panigale V4R dan menggambarkannya sebagai sirkuit yang sangat sempit dan lambat, tetapi tetap menyenangkan. Menurut Bagnaia, kesan pertamanya adalah sirkuit ini sangat berbeda dibandingkan dengan trek-trek lain di kalender. Ukuran kecil, sempit, dan hampir semua tikungannya berkecepatan rendah. Meskipun begitu, ia menikmati tata letak sirkuitnya yang unik. Ia menambahkan bahwa akan sangat menarik untuk melihat bagaimana para pembalap bisa beradaptasi dengan kecepatan yang begitu rendah saat mereka menunggangi motor prototipe MotoGP yang jauh lebih bertenaga. Baginya, tantangan utama di Balaton Park adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan karakter sirkuit yang lambat dan teknis tersebut. Pembalap uji coba Ducati Michel Pirro telah memberikan peringatan kepada Marc Marquez dan para pembalap lainnya untuk ekstra berhati-hati di sektor pembuka sirkuit Balaton Park. Ia menunjuk adanya potensi titik rawan kecelakaan di trek baru Hungaria yang akan menggelar balapan perdananya pada 24 Agustus mendatang. Peringatan ini datang setelah terjadinya kecelakaan beruntun besar di tikungan 2 saat balapan World Superbike di sirkuit yang sama pada bulan Juli lalu. Insiden tersebut melibatkan beberapa pembalap dan memaksa balapan dihentikan dengan bendera merah. Pirro menjadi satu-satunya pembalap Ducati yang telah menguji motor Grand Prix di fasilitas yang baru dibangun ini. Pengalamannya membuatnya menjadi sumber informasi yang sangat berharga. Meskipun Marc Marquez dan Pecco Bagnaia baru saja menjajal sirkuit ini dengan motor Ducati Panigale V4, Pirro adalah yang paling memahami perilakunya dengan mesin MotoGP. Menurut Pirro, sirkuit ini adalah trek yang tidak biasa, dengan banyak titik pengereman keras dan restart berulang kali yang akan lebih menguras kampas rem daripada ban. Ia secara spesifik menyoroti tikungan 2 dan tikungan 3 sebagai area yang perlu diwaspadai. Ia yakin para pembalap perlu sedikit menyesuaikan gaya balap mereka. Meskipun memberikan peringatan, Pirro merasa para pembalap sangat antusias setelah melihat adanya perbaikan pada aspal sirkuit sejak tes pertamanya. Ia juga yakin semua pembalap MotoGP akan mampu mengatasi tantangan tersebut. Baik Marquez maupun Bagnaia juga memberikan acungan jempol untuk sirkuit ini, menyebut karakter start, stop, dan tata letak berkecepatan rendahnya membuatnya menonjol di kalender. Menurut mantan insinyur Joan Martinez, kesulitan yang dialami Pecco Bagnaia di Ducati dimulai sejak Marc Marquez diumumkan sebagai rekan setimnya untuk musim MotoGP 2025. Pengumuman pada awal Juni tahun lalu itu menciptakan tim impian di Ducati. Namun, ekspektasi adanya pertarungan sengit di antara keduanya tidak terwujud. Marquez justru mendominasi paruh pertama musim, sementara Bagnaia kesulitan dengan motor Desmos edisi spesifikasi 2025. Martinez berpendapat bahwa masalah Bagnaia dimulai hampir 14 bulan yang lalu, ketika pedok mulai membanding-bandingkannya dengan Marquez. Menurutnya, sejak saat itu setiap wawancara selalu diwarnai pertanyaan tentang Marquez yang secara tidak langsung mulai memengaruhi mental dan cara Bagnaia mengelola musimnya. Ia juga menjelaskan perbedaan gaya kedua pembalap. Marquez disebutnya lebih serbaguna dan mampu mengeluarkan potensi maksimal dari mesin apapun yang diberikan kepadanya. Sebaliknya, Bagnaia adalah pembalap yang lebih spesifik dan membutuhkan motor yang benar-benar sesuai dengan seleranya. Kehadiran pembalap seperti Marquez yang bisa tampil baik dalam kondisi apapun justru bisa mempersulit proses pengembangan motor karena bakatnya dapat menutupi masalah sesungguhnya.
Meskipun Bagnaia telah meraih beberapa podium, ia secara komprehensif telah dikalahkan oleh Alex Marquez yang menggunakan motor GP24 spesifikasi tahun lalu. Hal ini membuatnya berada di peringkat ketiga klasemen. Martinez menyimpulkan bahwa posisi Bagnaia di klasemen adalah satu-satunya noda dalam musim yang seharusnya brilian bagi Ducati. Menurutnya, fakta bahwa seorang juara dunia di tim pabrikan dikalahkan oleh pembalap satelit dengan motor yang lebih tua merupakan sebuah aib bagi manajemen Ducati. Fabio Quartararo menyatakan bahwa kontrak MotoGP berikutnya hanya akan ia tanda tangani untuk motor yang mampu menang sejak hari pertama. Ia tidak lagi bersedia berkomitmen pada proyek yang masih dalam tahap pengembangan. Meskipun Quartararo telah menunjukkan kepercayaannya pada Yamaha dengan menandatangani perpanjangan kontrak untuk musim 2025 dan 2026, ia kini semakin frustasi dengan kurangnya kemajuan dari pabrikan Jepang tersebut. Walaupun ia secara pribadi mampu meraih 4 pole position dan 1 podium, Yamaha justru terpuruk di posisi terakhir klasemen konstruktor. Belajar dari langkah Marc Marquez yang rela meninggalkan kontrak besar demi motor kompetitif, Quartararo menegaskan bahwa di masa depan aspek olahraga akan menjadi prioritas utamanya. Ia menjelaskan bahwa keputusannya memperpanjang kontrak dengan Yamaha sebelumnya bukan hanya karena uang, tetapi juga karena kesempatan untuk memimpin sebuah proyek. Namun, ia menegaskan bahwa untuk kontrak berikutnya hal itu tidak akan cukup. Ia tidak lagi menginginkan proyek, melainkan motor yang sudah siap tempur sejak balapan pertama. Quartararo juga menepis perbandingan dengan penyesalan yang pernah diungkapkan oleh mantan rekan setimnya Maverick Viñales. Menurutnya, setiap pembalap harus mengikuti jalannya sendiri. Ia selalu meminta saran dari keluarga dan orang-orang terdekatnya. Tetapi pada akhirnya ia harus melakukan apa yang ia rasakan benar. Ia menegaskan bahwa apapun keputusan yang ia ambil di masa depan, baik itu bertahan atau pindah, ia tidak akan menyesalinya. Bahkan jika itu ternyata sebuah kesalahan besar.